Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya ingin melanjutkan video sebelumnya yang membahas tentang soal prediksi UMPTKIN khususnya matematika. Di sini part kedua melanjutkan dari part pertama, yaitu masih membahas tentang matematika. Baik, di sini saya ingin membahas 4 soal matematika. Silakan kita bareng-bareng pahami, kemudian kita latihan agar nanti ketika ujian sudah sering atau sudah bisa. Untuk soal yang pertama, mari kita bareng-bareng baca ya teman-teman. Perhatikan pernyataan berikut. A. Jika semua siswa rajin belajar, maka semua siswa lulus ujian. Kemudian pernyataan kedua, jika semua siswa lulus, maka semua guru merasa bangga. Ketiga, ada guru yang tidak merasa bangga. Kesimpulan yang benar dari ketiga pernyataan di atas adalah, baik teman-teman, bisa dipahami bahwa soal ini adalah soal, betul sekali, soal logika matematika. Jadi ini menggunakan rumus konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Tetapi pada soal ini, untuk pernyataan yang pertama, yaitu kita ibaratkan semua siswa rajin belajar adalah P. Kemudian, semua siswa lulus ujian adalah Q. Dan semua guru merasa bangga adalah R. Sedangkan guru yang tidak merasa bangga adalah negasi R. Baik, saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang negasi. Negasi nama lainnya adalah ingkaran atau kalimat negatif. Kuncinya adalah jika pernyataan tersebut ada kalimat tidak atau bukan, kemudian ataupun kebalikan dari kalimat yang positif, itu adalah ingkaran atau negasi ya teman-teman. Baik, di sini saya ingin menggunakan rumus logika matematika. Bisa disimak ya teman-teman. Baik, untuk pernyataan yang satu itu adalah P implikasi Q. Pernyataan 2, Q implikasi R. Dan pernyataan 3 yaitu negasi atau ingkaran R. Baik, yang pertama yaitu kalian harus menggunakan rumus yang sama. Berarti P implikasi Q, Q implikasi R. Kemudian kalau yang sama hurufnya dicoret, yaitu Q. Jadinya P implikasi R. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu mencari kontraposisi atau yang setara dengan P implikasi R, yaitu negasi P implikasi negasi R. Kemudian kita simpulkan dengan memasukkan pernyataan atau premis ketiga, yaitu negasi R. Maka kesimpulannya adalah negasi P, yaitu ada siswa yang tidak rajin belajar. Jadi jawabannya yaitu A dari ketiga premis atau pernyataan yang ada pada soal. Oke, selanjutnya yaitu soal yang kedua. Mari kita pahami bersama soal yang kedua. Siswa kelas 11A, sebuah sekolah terdiri dari 40 orang siswa dengan perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan adalah 3:5. Jika tinggi badan rata-rata seluruh siswa adalah 160 cm dan rata-rata tinggi badan siswa laki-laki adalah 165 cm, maka rata-rata tinggi badan siswa perempuan adalah, baik, di sini kita harus mengetahui apa saja yang diketahui di dalam soal. Yang pertama yaitu jumlah siswa kelas 11A 40 orang. Kemudian rata-rata seluruh siswa tinggi badannya yaitu 160 cm. Sedangkan perbandingan siswa laki-laki dan perempuan adalah 3:5. Sedangkan rata-rata tinggi badan siswa laki-laki yaitu 165 cm. Yang ditanya yaitu rata-rata tinggi badan siswa perempuan. Langkah yang pertama, cari jumlah siswa laki-laki melalui perbandingan. Jumlah perbandingannya yaitu 3:5. Maka mencarinya kita harus menjumlahkan terlebih dahulu untuk penyebutnya, yaitu 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi
3/8 dikali 40 sama dengan 15 siswa laki-laki. Maka siswa perempuannya yaitu 40 dikurangi 15 sama dengan 25 siswa perempuan. Langkah selanjutnya yaitu kita harus mencari jumlah seluruh tinggi badan siswa, yaitu rata-rata seluruh siswa sama dengan jumlah seluruh tinggi badan siswa dibagi jumlah seluruh siswa. 160 sama dengan, kita ibaratkan A ya teman-teman, A/40. Kemudian pindah ruas ataupun pindah posisi, yaitu jadinya awalnya pembagian jadi perkalian. 160 dikali 40 sama dengan A. Jadi nilai A atau jumlah seluruh tinggi badan siswa yaitu 6.400. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari jumlah rata-rata seluruh siswa laki-laki tingginya, yaitu rata-rata tinggi badan seluruh siswa laki-laki dikali jumlah siswa laki-laki. Jadi 165 dikali 15 siswa jadinya 2.475 cm. Langkah keempat yaitu kita mencari yang ditanyakan, yaitu rata-rata tinggi badan siswa perempuan. Caranya yaitu rata-rata tinggi badan seluruh siswa perempuan dibagi jumlah siswa perempuan. Nah, untuk mengetahui jumlah rata-rata tinggi badan seluruh siswa yaitu 6.400 dikurangi dengan hasil yang tadi 2.475, yaitu jadinya 3.925. Jadi rata-rata tinggi badan siswa perempuan yaitu 3.925 dibagi 25 siswa sama dengan 157 cm. Jadi jawabannya yaitu yang D. Jadi kita harus memahami dari soal tersebut. Ada beberapa langkah yang harus kita lalui. Untuk soal selanjutnya yaitu soal ketiga, sebuah taman berbentuk lingkaran memiliki keliling 4 pm dengan P adalah bilangan real. Jika luas taman tersebut tidak lebih dari 196 pi meter persegi dan P merupakan bilangan real, maka nilai P yang memenuhi adalah, baik, di sini yang kita ketahui bahwa keliling dari lingkaran yaitu 4 pi meter ya teman-teman. Kemudian diketahui luas tamannya yaitu 196 pi meter persegi. Yang ditanyakan pada soal ini yaitu nilai P yang memenuhi. Nah, kuncinya adalah bilangan real. Bilangan real itu meliputi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Langkah yang pertama yaitu kita harus mencari nilai jari-jarinya terlebih dahulu. Nah, nilai jari-jari di sini yaitu kita cari dari luas taman tersebut. Menggunakan rumus luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat. Luas lingkaran di sini yaitu luas taman, yaitu 196 pi sama dengan pi r kuadrat. 196 pi yang ada di sebelah kanan sama dengan, kita pindahkan posisi yang awalnya perkalian jadi pembagian. Jadi 196 pi per pi sama dengan r kuadrat sama dengan pi-nya kita coret jadinya 196 sama dengan r kuadrat. Nah, r kuadrat di sini menunjukkan bahwa akar. Berarti akar dari 196 yaitu 14 meter. Kemudian selanjutnya yaitu kita harus cari keliling lingkaran. Tadi sudah diketahui bahwa nilai R atau jari-jarinya yaitu 14 meter. Keliling lingkaran rumusnya yaitu 2 pi R. Jadi keliling lingkarannya adalah 4 pi sama dengan 2 pi kali 14. 4 P sama dengan, nah pi nya itu dicoret ya teman-teman. Oke, kemudian 2 dikali 14 sama dengan 28. P sama dengan 28 dibagi 4. P sama dengan 7. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai P yang memenuhi adalah
7 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 14. Jadi di sini teman-teman menggunakan dua rumus, yaitu rumus luas lingkaran dan keliling lingkaran. Baik, untuk soal yang terakhir yaitu seorang pedagang membeli 20 rak telur dengan satu rak isinya yaitu 30 butir dengan harga 24.000 per rak. Jika ada 24 telur yang dibuang karena rusak, harga ecer per butir telur agar pedagang tersebut untung 20%. Baik, kita pahami bersama-sama bahwa yang diketahui adalah harga 20 rak telur yaitu 20 dikali Rp24.000. Jadi totalnya yaitu Rp480.000. Kemudian jumlah seluruh telur berarti 20 dikali 30 sama dengan 600 butir telur. Sedangkan jumlah telur yang rusak yaitu 24 butir telur. Jadi total telur yang utuh atau yang baik yaitu 600 dikurangi 24 sama dengan 576 butir telur. Yang ditanyakan adalah harga ecer setiap telurnya. Langkah yang pertama yaitu keuntungan 20%. Kita harus cari terlebih dahulu. 20% dikali harga 20 rak telur, yaitu 20 per 100 dikali Rp480.000 sama dengan Rp96.000. Jadi keuntungannya yaitu yang didapatkan harus 96.000. Jadi harga setiap butir telur sama dengan harga jual dibagi jumlah butir telur. Harga jualnya dari 20 rak tersebut yaitu 576.000 dibagi 576. Jadi setiap telur harganya yaitu Rp1.000. Sampai di sini terlebih dahulu ya teman-teman untuk pembahasan soal prediksi UMPTKIN. Untuk selanjutnya tunggu part yang ketiga yaitu ingin membahas tentang soal keislaman. Jangan lupa tetap tonton video dan dukung video kami dengan cara klik subscribe dan lonceng serta like dan share-nya. Terima kasih, semoga bermanfaat.